Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pentia Stalina dari Prodi D3 tingkat 1B, yaitu dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. NIM saya 2414 40 1006. Nah, di sini saya akan menjelaskan undang-undang tentang kesehatan. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini mengatur berbagai aspek terkait kesehatan, termasuk ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Yang terakhir ada teknologi kesehatan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan yang berisi definisi perawat, yaitu seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan yang diakui oleh pemerintah. Praktik keperawatan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat lain sesuai dengan klien sasaran. Praktik keperawatan harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, dan lain-lainnya. Perawat wajib mematuhi peraturan institusi, memberi pelayanan sesuai dengan standar, menghormati hak pasien, dan merujuk pasien kepada perawat atau tenaga kesehatan lainnya. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan mengakui profesi perawat sebagai perawat profesional yang sejajar dengan profesi kesehatan lainnya. Yang ketiga, hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat. Yang saya ambil ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, hak perawat berhak mendapatkan perlindungan hukum dan profesi jika melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Perawat juga berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan serta penghargaan dan imbalan yang layak. Kewajiban, perawat wajib melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan prosedur operasional yang berlaku. Perawat juga wajib mendokumentasikan semua tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan terhadap pasien secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Nah, yang ketiga ini ada tanggung jawab. Perawat bertanggung jawab dalam setiap tindakannya, baik di rumah sakit, puskesmas, panti, klinik, atau masyarakat. Perawat juga harus melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Selain itu, perawat juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, menetapkan diagnosis keperawatan, mengelola kasus. Nah, yang keempat ini adalah pengertian hukum kesehatan dan keperawatan. Adalah cabang hukum yang mengatur praktik keperawatan kesehatan dan profesional keperawatan. Ia mencangkup berbagai aspek legal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien, tanggung jawab profesional perawat, serta regulasi yang mengatur praktik medis dan keperawatan. Tujuan utama hukum kesehatan dan keperawatan adalah untuk melindungi pasien, memastikan standar perawatan yang tinggi, dan mempertahankan integritas profesi keperawatan. Yang kelima ada tujuan hukum pemeliharaan dan kesehatan. Memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan kesehatan yang optimal, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mewujudkan masyarakat yang sehat melalui pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan rehabilitas, meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, melindungi kepentingan pasien, mengembangkan kualitas profesi dokter atau tenaga kesehatan, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, memajukan kesejahteraan bangsa. Hukum kesehatan mengatur penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan, termasuk hak dan kewajiban perorangan dan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. Nah, pemahaman saya dalam malpraktik dan kelainan dalam praktik pengawetan merujuk pada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang profesional pengawetan, misalnya ahli pengawetan mayat, teknisi pengawetan makanan, dan lain-lain, yang menyimpang dari standar praktik yang diterima dan menyebabkan kerugian atau kerusakan pada pasien atau produk yang ditanganinya. Perbedaan antara malpraktik dan kelalaian terletak pada unsur kesengajaan. Malpraktik seringkali menyiratkan unsur kesengajaan atau ketidakhati-hatian yang berat, sedangkan kelalaian lebih menekankan pada kegagalan memenuhi standar kewajaran. Namun, dalam praktiknya,
Kedua istilah ini sering kali digunakan secara bergantian, khususnya dalam konteks tuntunan hukum. Selanjutnya yaitu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya malpraktik dan kelalaian dalam praktik konversi, baik yang berkaitan dengan faktor manusia maupun faktor lingkungan. Nah, yang pertama itu ada kurangnya kompetensi dan keahlian, kurangnya pelatihan, pendidikan, atau pengalaman yang memadai dalam teknik konversi yang tepat dapat menyebabkan kesalahan dalam penanganan artefak atau objek yang dikonservasi. Ini termasuk ketidakmampuan dalam memilih bahan kimia yang sesuai, teknik restorasi yang salah, atau kurangnya pemahaman tentang sifat material dan konservasi. Yang kedua ini ada kurangnya perhatian dan ketelitian. Nah, contohnya itu penggunaan alat yang tidak steril, kesalahan dalam pengukuran bahan kimia, atau kurangnya dokumentasi yang cermat. Nah, yang ketiga ini ada tekanan waktu dan sumber daya yang terbatas. Tekanan untuk menyelesaikan proyek konservasi dalam waktu singkat atau dengan anggaran yang terbatas dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang terburu-buru dan kompromi terhadap standar kualitas. Hal ini dapat meningkatkan resiko kesalahan dan kelalaian. Nah, yang keempat ini ada kurangnya komunikasi dan koordinasi. Yang kelima ada kelelahan dan stres. Nah, pekerjaan konversi yang menuntut dan melelahkan dapat meningkatkan resiko kesalahan dalam kesalahan fisik dan mental. Stres juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan konsentrasi. Nah, yang keenam ini ada kurangnya etika profesional. Ketidakjujuran, ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi, atau kurangnya tanggung jawab profesional dapat menyebabkan tindakan yang merugikan objek yang dikonservasi atau klien. Nah, yang ketujuh ini ada kurangnya pemahaman tentang material. Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan mendalam tentang sifat-sifat material dari objek yang dikonservasi, misalnya jenis kayu, logam, tekstil, dan lain-lainnya, dapat menyebabkan pemilihan teknik konservasi yang tidak dapat dan merusak objek. Nah, perawat sebagai advokat klien memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam praktik keperawatan profesional. Nah, peran advokasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang etika keperawatan, hukum kesehatan, dan hak-hak pasien. Nah, yang pertama ini ada tanggung jawab utama perawat sebagai advokat klien. Nah, yang pertama ada membela hak klien. Perawat bertanggung jawab untuk melindungi dan membela hak-hak klien, termasuk hak atas informasi, privasi, keamanan, dan pengambilan keputusan yang otonom. Nah, yang kedua menjadi juru bicara klien. Perawat bertindak sebagai juru bicara bagi klien yang mungkin kesulitan untuk mengungkapkan kebutuhan atau keinginan mereka sendiri. Nah, terutama jika mereka rentan, sakit parah, atau mengalami hambatan komunikasi, perawat harus menyampaikan suara klien kepada tim perawatan kesehatan lainnya, misalnya keluarga dan pihak yang berwenang terkait. Selanjutnya itu memastikan akses terhadap perawatan. Perawat memastikan klien mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Nah, selanjutnya ada mempromosikan otonomi klien. Perawat menghormati otonomi klien dalam pengambilan keputusan tentang perawatan mereka. Mereka harus memastikan klien diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait perawatan mereka, dan mendukung keputusan klien meskipun berbeda dengan pendapat perawat sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah melaporkan pelanggaran etika dan hukum. Perawat memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran etika atau hukum yang terjadi dalam praktik perawatan kesehatan, termasuk tindakan malpraktik kelalaian atau pelanggaran hak-hak pasien. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kualitas perawatan. Dengan bertindak sebagai advokat, perawat berkontribusi pada peningkatan kualitas perawatan kesehatan secara keseluruhan. Nah, yang kedua ini ada tanggung jawab dalam praktik perawatan profesional. Yang pertama itu ada menjaga kerahasiaan informasi klien. Perawat wajib ya menjaga kerahasiaan informasi klien dan hanya mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang seperti keluarganya. Nah, yang kedua ada mematuhi standar praktik keperawatan. Perawat harus mematuhi standar praktik keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi, profesi, dan badan regulasi yang relevan. Nah, yang ketiga ini ada menjaga kompetensi perawat profesional. Perawat harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan untuk memastikan mereka mampu memberikan perawatan yang berkualitas tinggi. Sekian dari penjelasan dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.